Ada isu santer bahwa PKB bakal ikut koalisi besar bersama koalisinya Prabowo Gibran. Nah, Anies ditanya hal ini, dia nampaknya tidak bisa menjawab dan agar bertanya tentang hal tersebut kepada Caimin. Ya, jawaban yang saya kira pas ya, karena PKB kan ketuanya Caimin. Tapi dengan jawaban Anies ini mengatakan agar bertanya kepada Caimin, menandakan bahwa komunikasi antar keduanya sudah tidak sedekat dulu. Seandainya masih dekat, pasti dia tahu. Pasti dia tahu tentang arah ke depan pasca Pilpres, apa yang akan dilakukan bersama dengan Caimin. Tapi karena mungkin Pilpres sudah selesai dan pasangan 01 Anies Caimin juga kalah dalam Pilpres ini ya setidaknya dari hasil rekapitulasi yang sudah berjalan, memang baik Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud kalahnya telak. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon isu PKB yang akan masuk koalisi besar. Ia menyebut hal itu lebih patut ditanyakan kepada Caimin selaku ketum PKB. Tanya sama Gus Imin, saya kan nggak bisa menjawab itu, kata Anies kepada wartawan saat ditemui di Jalan Pekayon 1 nomor 17 Pejaten Barat, Jakarta Selatan hari Selasa kemarin ya, 19 Maret. Ya tentu secara otoritas ya memang Caimin yang bisa menjawab. Tapi setidaknya seandainya sudah ada komunikasi antara Anies dan Caimin, bisa memberikan jawaban. Dalam arti responnya dia seperti apa gitu loh. Bukan persoalan PKB-nya mau yes atau tidak berkoalisi besar dengan Prabowo Gibran. Tetapi yang ditanyakan kan bagaimana sikap atau tanggapannya Anies gitu loh. Maksudnya begitu Mas Anies. Kalau misalkan PKB ikut koalisi besar bersama Prabowo Gibran, Anda komentarnya bagaimana? Seandainya tidak juga Anda komentarnya bagaimana? Begitu, maksudnya begitu yang diharapkan oleh wartawan kan begitu. Kalau persoalan keputusannya apakah PKB mau berkoalisi besar atau tidak, ya memang itu urusannya Caimin selaku Ketua Umum PKB. Begitu Mas Anies, maksudnya begitu loh. Ia juga merespon tentang apakah dirinya akan menolak jika ada tawaran masuk ke koalisi 02, yakni koalisi Prabowo Gibran. Anies justru mempertanyakan apakah dirinya mendapat tawaran tersebut. Kalau perkiraan saya nggak mungkin lah. Dan banyak yang tidak setuju. Pendukungnya Pak Prabowo pasti nggak setuju kalau Anies ikut digandeng, ikut diacak untuk bergabung bersama Pak Prabowo. Nggak mungkin, mengapa nggak mungkin ya, terlalu lah ya. Anies itu terlalu kemarin waktu debat Pilpres, debat Capres terlalu menghina dan merendahkan Pak Prabowo Gibran. Bagaimana mungkin kalau dia punya muka ya, kalau Anies punya muka, bagaimana mungkin dia mau diajak bareng berkoalisi memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo. Sementara dia itu menilai satu kepada Pak Prabowo itu kan, kalau dia mau orang nggak tahu malu. Kalau Anies kok mau diajak gabung dengan pemerintahan presiden yang dianggap rendah oleh dia, dianggap bodoh oleh dia, ya kan, dengan kata lain kan dianggap menganggap bodoh, nilainya 1. Berarti dia orang tidak tahu malu. Mestinya kalau konsisten dengan apa yang pernah disampaikan itu dalam debat, ya mohon maaf. Seandainya diajak ya mohon maaf lah gitu. Kalau dia tahu malu, tapi kalau nggak tahu malu ya wallahu a'lam bishawab. Dan saya kira Pak Prabowo juga ya sih memang otoritasnya Pak Prabowo, tapi seandainya Pak Prabowo mengajak Anies ikut bergabung, saya kira banyak yang tidak setuju.
banyak yang tidak sepakat. Mana-mana yang di luar itu juga masih banyak kayak Indonesia nggak punya kader-kader anak-anak bangsa yang lebih bagus. Banyak. Ngapain Anies? Yang sudah kalah, menghina, melecehkan. Orang nggak tahu etik. Orang nggak tahu etika politik, ya. Dulu dibesarkan Pak Prabowo waktu di Pilgub DKI. Dibiayai oleh Pak Prabowo. Kemarin Pilpres kok tega-teganya sampai hati merendah-rendahkan, menghina, mengecek. Kalau saya jadi Prabowo, sorry lah. Sorry ya. Sorry ya. Yang lain juga banyak kok yang punya adab, yang punya etika, yang tahu bagaimana berterima kasih, masih banyak. Orang yang nggak tahu terima kasih, nggak tahu etik. Acak buat apa? Emang apa kelebihannya Anies? Nggak ada kelebihan. Kecuali politik identitas. Didukung oleh kelompok-kelompok ex-ormas terlarang. Buat apa? Suruh pulang aja deh. Allah ya. Sebelumnya, Kapten Timnas Amin Sudirman Said menyebut ada skenario seluruh partai dimasukkan ke koalisi besar. Terkait hal itu, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan PKB tetap berada di gerakan perubahan. Ya, kalau PKB ya gerakan perubahan. Perubahan dari berkoalisi dengan PKS pindah ke koalisi dengan Gerindra, paling begitu perubahannya. Nah ya, PKB nggak siap, nggak punya mental untuk menjadi oposisi PKB. Ya, itu kan perubahan. Kemarin berkoalisi dengan PKS, Nasdem, pasca Pilpres dia akan berubah berkoalisi dengan partai pemenang. Biasanya begitu PKB. Kan namanya sama saja koalisi perubahan. Berubah dari 01 ke 02. Saya kira itu persepsinya Mas SS ya, Sudirman Said maksudnya. Mas Sudirman Said. Tapi yang hampir pasti sampai hari ini, sebagaimana sikap yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin dan Mas Anies, sampai hari ini PKB dalam posisi terus bersama-sama ada di jalur atau di jalan perubahan. Kata Huda dalam konferensi pers di DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Ya, koalisi perubahan yang seperti apa? Kalau koalisi perubahan itu kan nama koalisi partai ketika sebelum Pilpres, menjelang Pilpres, menghadapi Pilpres, namanya koalisi perubahan. Wong Pilpresnya sudah selesai, koalisi perubahan mau berubah seperti apa? Koalisi perubahan kemana? Wong Pilpresnya sudah selesai, sudah tutup buku Mas Huda. Ya, tadi itu paling berubah dari partai kalah bergabung ke yang menang, paling itu kan sama saja koalisi perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.